Halo, ketemu lagi dengan saya Christian di Kioscom Channel. Hari ini saya akan mengulas prosesor terbaru dari Intel. Sebenarnya produk ini tuh sudah datang seminggu yang lalu, cuma karena NDA nggak bisa tayang, terpaksa harus tayang hari ini, bro. Hari ini saya kedatangan 3 prosesor terbaru dari Intel. Paham. Ini pasti yang di rumah ini pasti akan mikir gini nih. Duh, gimana ya? Barusan ngerakit Gen 14, barusan ngerakit Gen 13, barusan ngerakit Gen 12, lah kok sekarang keluar lagi Gen Ultra, terus masa aku harus upgrade? Waduh, dompetku jebol ini. Pasti kamu akan ngomong gitu, bro. Ya gimana lagi? Karena teknologi itu perkembangannya sangat cepat. Bahkan pada waktu kita tidur, ada teknologi yang baru, bro, yang kita tidak tahu. Kalau Gen Ultra ini sebenarnya nggak terlalu viral seperti Gen 14 ya, pada waktu mau launching, ya ada berita-beritanya. Tapi tiba-tiba itu langsung, keluar Intel Ultra. Wih, ngeri ya. Kenapa kok harus dikeluarkan Intel Ultra? Yang pasti untuk mengimbangi kubu merah, bro. Ini ada 3 tipe, Intel Ultra 5, Intel Ultra 7, Intel Ultra 9, motherboardnya juga beda. Jadi untuk generasi ke-14 tidak bisa di-upgrade ke Intel Ultra. Yang sabar ya bro ya. Oke, kita akan lihat Intel Ultra. Soket dari Intel Ultra ini di 1851 LGA-nya. Jadi tidak bisa kamu upgrade memakai motherboard Gen 12, 13, 14 nggak bisa. Jadi harus ganti motherboard dan prosesor. Keluar duit? Iya bro. Kalau memorinya DDR4 harus di-upgrade lagi ke DDR5 bro. Terus Intel Ultra ini tidak ada Ultra 3. Hanya ada Ultra 5, Ultra 7, Ultra 9. Kalau pertama launching, biasanya itu yang keluar seri tinggi dulu. KF. Ada Ultra 5, ada ini yang K ya. Ini Ultra 5 KF. Terus ada Ultra 7K, ada Ultra 7KF, ada Ultra 9K, sama Ultra 9KF. Kalau ini generasi kedua atau 200 series. Dan angkanya cuma 3. Kalau generasi 12, 13, 14 itu angkanya 4. 14 700K, 14 900K. Kalau ini cuma 3. Contohnya Intel Ultra 285K atau 285KF. Jadi hanya 3 digit. Kalau untuk motherboardnya Arolix Ultra itu ada 3. Z890 untuk kasta paling tinggi, launching pertama. Nanti 1 bulan, 2 bulan baru keluar seri rendahnya. Ada B860 sama H810. Seperti H410, H510, H610 kayak gitu loh bro. Ini H810 dipakai untuk prosesor-prosesor yang murah-murah lah. Kayak seri F. Ada K, ada KF. KS ada nggak? Kalau saya lihat di sini tidak ada KS. Terus apa bedanya dengan Intel Core i, Core i3, Core i5, Core i7, Core i9? Perbedaannya itu ada di Intel AI Boost. Nah, memboost secara AI karena prosesornya sudah ada NPU-nya. Di dalam satu prosesor itu ada CPU sendiri, otaknya, ada NPU Neural Processing Unit untuk memproses algoritma yang berbau ribet ya intinya ya. Terus ada GPU-nya. Terus kalau untuk DTP-nya itu lebih rendah daripada Intel Core. Jadi Intel Ultra 9 sama Intel Core i9 untuk generasi 14 bisa selisih 100 watt bro, lumayan bro. Semuanya memakai performance core dan efisiensi core. Kalau Ultra ini sampai 8 performance, efisiensinya sampai di 16 efisiensi core. Boost clock-nya lebih tinggian Intel Core i9 generasi ke-14 di 6 GHz, bahkan KS-nya 6 GHz lebih. Kalau Intel Ultra ini yang seri 9K, seri K ya, itu di 5,7 GHz ya, agak turun sedikit lah. Terus ada Intel Gaussian and Neural Accelerator 3.5. Jadi ini kayak noise cancelling, suara bising, audio, kayak gitu-gitu dulu bro. Semuanya memakai DDR5 sampai 6400. Standarnya adalah Thunderbolt 4.0. Tapi untuk salah satu motherboard seri-seri tertinggi, entah itu MSI, entah itu ASRock, entah itu Asus, ada port Thunderbolt 5 dengan kecepatan 120 GB per second. No worry bro. Wi-Fi-nya Wi-Fi 6E sampai ke Wi-Fi 7 dengan Bluetooth 5.3.
Memakai 20 PCI 5.0 lens untuk VGA sama storage. Jadi kamu bisa pakai VGA RTX 5000 sama NVMe Gen 5. Nah, seperti ini loh bro, motherboard Z890. Ini dari Asus ROG Strix kasta paling atas. MSI juga punya kasta paling atas, ASRock Gigabyte juga punya kasta paling atas. Defaultnya Thunderbolt 4.0 dan kamu bisa pasang NVMe Gen 5. Ini saya coba di CPU Z, coba kamu lihat antara Core Ultra 9 sama Core i9 ya. Ini di 8 performance plus 16 efisiensi, thread-nya 24. 8 tambah 16 sama dengan 24 thread, berarti 1 core 1 thread untuk performance dan efisiensi. Terus kamu bisa lihat di Intel Core i9, 8 tambah 16 sama dengan 24. Tapi thread-nya ada 32, berarti performance-nya ini 1 core 2 thread. Untuk Intel Ultra ini turun bro, performance-nya jadi 1 core 1 thread. Penurunan. Kalau untuk CPU Z benchmark untuk single thread-nya Intel Ultra 9285K ini kalah dengan Intel Core i9 generasi ke-13 atau ke-14. Tapi kalau untuk multi threads-nya ini nggak main-main bro ya. Core Ultra 9285K ini bisa terpaut 4000 poin dibandingkan Intel Core i9 14900K. Buset. 1 core 1 thread tapi kenceng ini berarti. Kalau saya coba di 3D Mark di Firestrike itu untuk Intel Graphic melawan Intel UHD 770, graphic score-nya memang lebih tinggi Intel Graphic daripada Intel UHD 770 di 1011 sama 627. Physics score-nya bisa dibilang hampir sama lah, 48.000 sama 49.000 bro. Masih unggulan Intel Ultra untuk integrated GPU-nya bro. Kalau untuk VRAY, CPU benchmark 100% kerja CPU itu Intel Ultra 9 lebih tinggi daripada Intel Core i9 26977 melawan 25801 ya, selisihnya sangat sedikit lah. Kalau saya coba tes di Cinespan R23 untuk skor Intel Core i9 itu di 37.833, Intel Ultra ini lebih tinggi 39.811. Ini semuanya sistemnya default bro ya, kamu beli, pasang motherboard, pasang prosesor, install, nyalain, tes, sudah nggak ada OC-OC sama sekali di sini. Terus kalau untuk TDP-nya Intel Core i9 ini di 250 wattan ya. Kalau Ultra ini lebih irit, hampir 30 watt di 220 watt. Terus kalau untuk panasnya ini bro, Intel Core Ultra ini benar-benar adem ya, selisihnya hampir 20 sampai 30 derajat dibandingkan Intel Core i9 14900K. Kalau saya coba di Blender 3D animasi terpautnya lumayan menurut saya Intel Ultra lebih unggul di 57 detik. Kalau Intel Core i9 itu di 1 menit 5 detik. Bang, selisihnya cuma sedikit, enggak lah bro. 5 detik untuk render animasi itu banyak karena perkalian. Kamu bikin animasi itu 1 detiknya kan 30 frame atau 60 frame. Jadi kalau 1 framenya selisih 5 detik dikalikan 30 frame untuk 1 detik animasi, dikalikan kamu ngerender film untuk 1 jam, waduh. Selisihnya banyak ini bro. Cuma ini agak aneh menurut saya bro di Nero ini ya. CPU skornya Intel Core i9 ini skornya lebih tinggi daripada Intel Ultra untuk AVC encoding decoding ya. Itu lumayan terpautnya 2354 melawan 1789. Kalau untuk AI tagging malah lebih turun daripada Intel Core i9 2803 sama 3338. Mungkin ini Nero-nya belum update, padahal ini sudah saya update yang terbaru bro. Harusnya AI taggingnya di Ultra lebih bagus daripada di Intel Core i9, mungkin karena kendala software di sini. Terus saya coba di Easy Diffusion untuk render AI pakai CPU ya. Intel Ultra ini kelarnya di 2 menit 5 detik ini dengan prom yang sama. Intel Core i9 ini kelarnya di 2 menit 54 detik, hampir terpaut 1 menit kurang lah, 50 detik. Ya Intel Ultra karena dikhususkan untuk AI makanya dia lebih unggul di bidang seperti gini nih bro. Terus kalau saya coba di Lumion 3D animasi Lumion 12 antara Intel Core Ultra sama Core i9 ini recommend dipakai untuk software-software seperti ini, Twinmotion, D5 Render atau Lumion bro. Karena seri K itu ada integrated grafiknya bro ya. Kalau Intel Core Ultra ini ada di Intel Graphic, kalau Core i9 ini ada di UHD 770. Tanpa VGA, ini lebih unggul Intel Ultra 9 di 25 fps. Kalau Intel UHD 770 di 14 fps.
Tapi kalau saya pasang VGA RTX 3050, Intel Core Ultra ini kalah sedikit dibandingkan Intel Core i9 loh. Selisihnya 2 FPS, ya bisa dibilang sama. Tapi kalau orang penikmat FPS, ya ini bisa dibilang kalah bro, biarpun cuma 2 FPS. Kesimpulan menurut saya, Intel Ultra dibandingkan Intel Core i ini, biarpun satu core 1 thread, performanya kenceng banget. Terus dia lebih irit bro. Jadi kamu tidak membutuhkan power supply yang gede-gede untuk merakit komputer dengan Intel Core Ultra 9 bro. Terus integrated grafiknya juga lebih bagus daripada Intel UHD yang dimiliki dengan Intel Core i 14900. Kamu bisa jalanin game Cyberpunk, settingan lo di 25 fps itu udah ciamisoro lo bro. Kalau dipasang VGA ya memang kalah di 2 fps ya. Menurut saya sih unda-undi lah ya, nggak kelihatan lah, kasat mata lah kalau kalah cuma segitu bro. Terus sekarang ini memang nggak terlalu berfungsi karena software-software AI offline ini masih sangat sedikit dan susah. Sekarang masih banyak software-software yang berbau cloud. Ya berfungsinya itu seperti translate, hapus background, noise, atau apalah yang simple-simple. Daripada pakai GPU, kamu bisa pakai prosesor untuk menjalankan aplikasi-aplikasi yang tadi bro. Tapi nanti kalau sudah software offline AI sudah banyak bermunculan, waduh prosesor ini benar-benar dicari-cari bro. Tapi kalau kamu pengen prosesor yang ganas, yang haus daya, yang kamu pengen overclock sampai maksimal, ya Gen 14 ini bro. Memang Gen 14 ini monster menurut saya. Terus kalau beli prosesor jangan lupa pakai yang resmi. Cara lihatnya gimana? Di bagian bawahnya sini bro. Ada tulisannya Astrindo, WPG, Metro Data. Rata-rata terpaut antara 500 sampai 1 juta, tapi kamu mendapatkan kepuasan. Dan ya menyumbang pajak negara lah. Intinya seperti itu bro ya. Oke, saya Deddy Gisan di Kaskam Channel, salam teknologi.